Halo, kembali lagi di kesadaran-disabilitas.id. Pagi ini, ketika saya datang ke dapur, saya melihat Mas Ari sudah berada di sana dan seperti biasa, beliau sedang ngopi sambil mendengarkan sesuatu di AirPods-nya. Begitu menyadari kehadiran saya, beliau langsung menyapa saya dan meminta saya untuk duduk di depannya. Tiba-tiba saja tanpa tedeng aling-aling, beliau bertanya pada saya, "Hey Gray, kamu tahu tidak soal model-model kedisabilitasan?" Wah, apa itu bos? Mana saya tahu hehe. Jujur, ketika saya mendengar pertanyaan tersebut, saya langsung berfirasat, pasti Mas Ari mau ngasih lagi materi baru tentang disabilitas kepada saya, dan pasti akan meminta saya untuk menyampaikan materi pagi ini kepada kalian. Dan benar saja dong. Beliau memberi saya penjelasan tentang apa itu model disabilitas serta contoh-contohnya. Okelah kalau begitu. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sampaikan penjelasan Mas Ari tadi pagi. Yuk langsung saja disimak. Sepanjang sejarah, cara masyarakat memahami dan mengkonseptualisasikan disabilitas telah berkembang. Dan cara disabilitas dikonseptualisasikan biasanya dipengaruhi oleh model-model disabilitas yang digunakan oleh masyarakat. Tidak hanya berpengaruh pada bagaimana kedisabilitasan dipandang, model-model ini juga dapat menjadi referensi ketika layanan, peraturan, atau undang-undang dikembangkan. Parahnya, kesalahan dalam menentukan model yang tepat dapat menyebabkan diskriminasi. Oleh karena itu, baiknya kita mengetahui model yang tepat untuk dijadikan panduan dalam memperlakukan atau membuat kebijakan untuk penyandang disabilitas. Ada beberapa model disabilitas, yaitu 1. Model religious atau moral disabilitas, the religious or moral model of disability. Model disabilitas religius atau moral adalah salah satu mekanisme paling awal bagaimana disabilitas dipahami. Model ini sangat menonjol selama abad pertengahan di mana kedisabilitasan dipandang sebagai hukuman atas dosa-dosa. Penyandang disabilitas juga sering dianggap kerasukan roh jahat atau terikat perjanjian dengan iblis. Diyakini juga bahwa kedisabilitasan adalah sesuatu yang dapat disembuhkan, baik melalui mukjizat, pengorbanan, atau pengusiran setan. Selain itu, banyak pula yang percaya bahwa mereka yang lahir dengan disabilitas lebih dekat dengan Tuhan. Ada juga yang menggunakan model ini sebagai alasan untuk mengurung penyandang disabilitas di rumah. Contohnya, Mas Ari bercerita bahwa beliau pernah bertemu seorang anak tunanetra yang ingin sekali bersekolah dan belajar keterampilan hidup untuk bekal masa depannya. Akan tetapi, keinginan anak tersebut mendapat penolakan dari orang tuanya. Orang tuanya beralasan jika anak tersebut tidak usah bersekolah atau belajar keterampilan apapun. Cukup di rumah saja, tidak usah memikirkan dunia, cukup mengaji dan berdoa untuk akhirat nanti. Selain itu, ada juga orang tua yang malu memiliki anggota keluarga dengan disabilitas. Mereka malu karena masih adanya pandangan negatif masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas sebagai kutukan dari Tuhan atau bahkan tumbal kesuksesan dari keluarga tersebut. Alhasil, mereka lebih memilih untuk mengurung anak atau anggota keluarga dengan disabilitas di rumah. Contoh lain lagi adalah penyandang disabilitas dianggap sebagai makhluk yang sangat dekat dengan Tuhan. Masih sering dijumpai orang-orang yang tiba-tiba mendatangi penyandang disabilitas dan memberinya uang dengan imbalan minta didoakan. Orang-orang seperti ini menganggap doa seorang penyandang disabilitas itu mustajab dan pasti dikabulkan oleh Tuhan. Sebenarnya masih banyak contoh lainnya, silahkan teman-teman yang memiliki pengalaman lain untuk menuliskan pengalamannya di kolom komentar. 2. Model amal disabilitas atau the charity model of disability. Model disabilitas ini mendefinisikan disabilitas sebagai masalah personal. Model charity, secara keseluruhan, melemahkan penyandang disabilitas. Hal yang mendasari model ini adalah penyandang disabilitas dianggap sebagai korban dari kedisabilitasan mereka dan harus dikasihani. Selain itu, model ini menganggap tiap orang tanpa disabilitas sebisa mungkin harus membantu para penyandang disabilitas setiap saat. Model ini membuat para penyandang disabilitas merasa tidak berdaya, dan para penyandang disabilitas cenderung bergantung pada orang lain untuk kesejahteraan mereka. Selain itu, model ini seringkali menghasilkan stereotip yang berbahaya tentang penyandang disabilitas.
Contohnya, para penyandang disabilitas seringkali dianggap sebagai peminta-minta. Atau, stereotip lainnya adalah adanya pandangan bahwa semua penyandang disabilitas harus dikumpulkan dalam satu tempat, seperti sekolah luar biasa. Padahal, pada faktanya tidak semua penyandang disabilitas harus disekolahkan di sekolah luar biasa. Beberapa dari mereka dapat juga dimasukkan ke sekolah inklusi dan dapat berbaur dengan siswa lain yang tanpa disabilitas. 3. Model medis disabilitas, The Medical Model of Disability. Tidak dapat disangkal, paradigma disabilitas yang paling dominan, model medis, menganggap disabilitas sebagai defisit biologis individu yang sangat tidak diinginkan sehingga harus dirawat dan/atau disembuhkan melalui obat-obatan. Selama era model medis digunakan, penyandang disabilitas sering digambarkan sebagai monster, binatang buas atau ancaman berbahaya yang demi kesejahteraan dan keselamatan kita, perlu dikurung dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan penyandang disabilitas, termasuk anak-anak, dilembagakan, seringkali seumur hidup, di rumah sakit jiwa, dan rumah bagi para penyandang disabilitas intelektual dan mental di mana kekejaman yang tak terkatakan dilakukan terhadap mereka. Sterilisasi paksa, terapi kejut listrik, obat-obatan yang berlebihan, obat-obatan yang kurang, penyalahgunaan, kelaparan dan eksperimen medis adalah praktik yang umum pada waktu itu. Di Indonesia, model ini pernah menyebabkan masalah bagi para penyandang disabilitas. Sebagai contohnya, dulu penyandang disabilitas dikategorikan sebagai orang sakit. Hal ini menyebabkan para penyandang disabilitas seringkali ditolak ketika melamar pekerjaan karena mereka dianggap tidak sehat secara jasmani dan rohani. 4. Model sosial dan hak asasi manusia, The Social and Human Rights Model of Disability. Menurut model sosial disabilitas, disabilitas dikonstruksi secara sosial. Model disabilitas sosial kontras dengan apa yang disebut model disabilitas medis. Menurut model medis, disabilitas adalah kondisi kesehatan yang ditangani oleh para profesional medis. Penyandang disabilitas dianggap berbeda dengan yang normal. Atau dengan kata lain, dianggap tidak normal. Disabilitas dipandang sebagai masalah individu dan bukan masalah masyarakat. Dari model medis, seorang penyandang disabilitas perlu diperbaiki atau disembuhkan. Model disabilitas medis adalah tentang apa yang tidak bisa dilakukan seseorang. Dari sudut pandang ini, disabilitas dapat dilihat sebagai sebuah tragedi. Model sosial melihat disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang yang hidup dengan disabilitas dan lingkungan yang penuh dengan hambatan fisik, sikap, komunikasi dan sosial. Oleh karena itu membawa implikasi bahwa lingkungan fisik, sikap, komunikasi dan sosial harus berubah untuk memungkinkan orang yang hidup dengan disabilitas untuk berpartisipasi dalam masyarakat atau dalam komunitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Sedangkan, model hak asasi manusia memandang penyandang disabilitas sebagai manusia yang setara dan memiliki hak manusia yang setara dengan mereka yang bukan disabilitas. Sehingga, para penyandang disabilitas juga harus dipenuhi hak-haknya sebagai manusia. Perspektif model sosial tidak menyangkal realitas gangguan atau dampaknya pada individu yang sebenarnya. Namun, hal itu menantang lingkungan fisik, sikap, komunikasi dan sosial untuk mengakomodasi hambatan sebagai insiden yang diharapkan dari keragaman manusia. Model sosial berusaha mengubah masyarakat untuk mengakomodasi orang-orang yang hidup dengan disabilitas. Ini bukan berusaha untuk mengubah orang-orang dengan gangguan untuk mengakomodasi masyarakat yang sebenarnya. Ini mendukung pandangan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk menjadi warga negara yang berpartisipasi penuh atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Model sosial disabilitas sekarang diakui secara internasional sebagai cara untuk melihat dan menangani disabilitas. Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas, atau UNCRPD, menandai pergeseran paradigma resmi dalam sikap terhadap penyandang disabilitas dan pendekatan terhadap masalah dan masalah disabilitas. Penyandang disabilitas bukanlah objek amal, perawatan medis, dan perlindungan sosial, tetapi subjek dengan hak, mampu menuntut hak-hak itu, mampu membuat keputusan untuk hidup mereka sendiri berdasarkan persetujuan tanpa paksaan dan menjadi anggota aktif masyarakat. Dalam konteks ini, disabilitas adalah hasil interaksi antara orang yang hidup dengan disabilitas dan hambatan yang ada di lingkungan fisik, sikap, komunikasi dan sosial.
Misalnya, bukan ketidakmampuan untuk berjalan yang membuat seseorang tidak dapat memasuki gedung sendiri, tetapi kenyataan bahwa mungkin ada tangga di depan gedung yang membuat gedung tidak dapat diakses oleh pengguna kursi roda untuk memasuki gedung. Nah, itu tadi semua beberapa model disabilitas. Jika kalian punya pengalaman terkait cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas, silahkan share di kolom komentar, dan coba kaitkan model disabilitas apa yang masih sering digunakan di sekitar kalian. Nah, sampai di sini dulu episode kedua tentang kesadaran disabilitas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Oh iya, follow juga Instagram kami kesadarandisabilitas.id. Terima kasih.